Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani. Selamat pagi, Pak Vicky. Selamat pagi. Harga emas, kita ngomongin emas dulu. Sekarang kemarin ditutup melemah cukup dalam di tengah pemilihan Presiden Amerika Serikat. Bagaimana pembukaannya untuk pagi ini? Ya, kalau saya lihat Mas, sebenarnya lagi konsolidasi di daerah 1860 sampai 1920 pada saat ini di level 1904 per troy ounce. Saya masih sangat optimis dan positif untuk emas jangka medium term karena sekarang dengan suku bunga 0% di Amerika Serikat sebagai safe haven dengan tidak kepastian yang ada di dunia sekarang, saya lihat positif. Tapi dengan pemilu Amerika Serikat bisa dampak karena sekarang lagi mepet antara Biden dan Trump. Walaupun menurut market secara overall Biden akan menang, tapi masih belum jelas. Ini kita tahu Donald Trump juga tidak akan diam, ini bisa lewat ke Supreme Court. Jadi saya lihat dengan akibat itu bisa ada penguatan dolar dulu, jadi membuat emas melemah dulu sedikit. Tapi dan itu jadi momen untuk diakumulasikan. Tahun ini pun emas sudah naik 25%, sudah break high baru, sempat naik ke level $2.075 per troy ounce. Jadi pelemahan di emas saya lihat sebagai peluang untuk diakumulasi jangka medium termnya. Baik, pasca Pilpres Amerika Serikat nanti terlepas dari siapapun yang akan memenangkan pemilihan presiden, pergerakan emas sendiri untuk sampai sisa tahun ini seperti apa? Masih ada 2 bulan tahun ke depan. Ya, saya masih lihat emas untuk tahun ini akan hold. Saya lihat support di level $1.838. Jadi saya melihat akan hold di atas level itu. Tapi untuk kenaikan, kalau saya tidak kaget kalau tahun ini dia bisa naik lagi, break high baru. Kalau tidak, masih level di sini. Jadi masih peluang untuk buy. Karena tahun depan saya masih lihat emas tembus $2.050 per troy ounce. Ya. Oke, saran Anda untuk sikap investor khusus untuk emas ini apa? Apakah jangka pendek atau untuk jangka panjang? Saya lihatnya lebih untuk jangka panjang, tapi sebagai trading karena sekarang pasar cukup volatile, jadi ada volatilitas yang cukup lumayan di pasar karena pemilu Amerika Serikat, pandemic lockdown, sekarang kasus COVID di Eropa, Amerika Serikat terus-menerus meningkat. Dengan volatilitas itu jadi peluang sebenarnya untuk trader asal ada rencana trading yang baik, kita bisa trading dengan resiko terhadap keuntungan yang menarik. Jadi untuk short term trading pun menarik gitu. Baik, untuk long term ya, emas ya. Sekarang kita beralih ke long term CPO. dan short term, karena volatilitasnya ada juga ya. Oh, oke, baik. Sekarang kita ke CPO yang sudah tembus ke 3.100. 100, ya. Untuk CPO sendiri, pergerakannya seperti apa pagi ini? Kalau kita lihat tahun ini, dia di level sekitar 3.000-an waktu awal Januari, turun sampai di bawah $2.000. Sekarang udah balik ke level-level awal Januari, jadi arah rally yang cukup kuat dari level terendah waktu bulan Maret, waktu pandemic COVID. Jadi akibatnya demand-nya meningkat dari China dan India karena US-China trade war, pemakaian soya beans-nya menurun, pemakaian CPO-nya yang meningkat, yang itu mendorong harganya naik dan demand dari India juga. Kedua, produksi ekspektasinya menurun justru 10%. Jadi untuk CPO, demand-nya meningkat, produksi di ekspektasi menurun. Itu positif sekali untuk CPO karena masalah labor, masalah yang lain-lain juga, itu membuat CPO naik. Pada level ini, rally-nya sudah cukup kuat, tapi ini komoditi, menurut saya komoditi tetap akan disupport, tapi bisa ada koreksi dengan rally yang sangat kuat ini. Masalah deforestasi tapi masih jadi PR untuk CPO. Sorry, kenapa? Untuk masalah deforestasi. Oh iya, masih ya. Baik, tapi tetap itu menurut Anda CPO akan bisa untuk long term juga dalam hal ini? Ya akan bisa untuk long term, tapi karena analis teknikal juga ini rally-nya juga sudah cukup kuat, jadi saya tidak kaget kalau lihat koreksi sedikit. Akibat kemarin juga pasarnya kuat karena masalah Demokrat sama Republikan, Demokrat yang akan dapat full vote itu membuat positif juga dampak. Jadi menurut saya karena volatilitas pasar saya tidak bisa melihat koreksi, dan itu jadi peluang untuk buy lagi sih sebenarnya. Tadi emas, kemudian CPO sudah, kita sekarang bergerak ke kopi. Kita tahu bahwa BBJ mencatat kontrak berjangka kopi itu selama masa pandemi ini kan
tetap berjaya. Justru kalau kita lihat di pinggir jalan sekarang semakin banyak tempat-tempat ngopi begitu. Di masa pandemi justru tambah global trend laku sekali. Global gitu, trend, benar. Bagaimana pergerakan komoditas kopinya sendiri untuk hari ini? Saya lihat sebenarnya mungkin untuk hari ini sedikit range bound, tapi kalau lebih ke medium term, akibat di Eropa, Amerika Serikat pandemik kan karena dampak secara global juga harga Arabica, kopi yang lain juga itu negatif untuk kopi karena dengan pandemik lockdown di Eropa, US, negara seperti Prancis, Jerman, UK jadi full lockdown, itu kan membuat demand untuk kopi justru menurun. Tapi menurut saya itu jadi peluang untuk diakumulasi karena overall global trend kopi itu masih naik. Jadi kadang-kadang kita dapat kesempatan di pasar pas ada panik sesuatu, kita tahu nggak akan terus panik, tapi membuat harga turun itu jadi peluang untuk diakumulasikan. Jadi saya tapi untuk untuk short term beberapa minggu ke depan, saya lihat kopi itu akan tertekan. Jadi saya tidak melihat kopi untuk naik sementara ini karena COVID lockdown di Eropa, US akan dampak harga kopi secara global. Tapi medium term itu bisa jadi peluang untuk diakumulasi. Tapi sementara ini downtrend dulu untuk kopi. Jadi untuk saat ini di hold dulu ya? Di hold dulu ya, downtrendnya. Baik. Oke, terima kasih Pak Vicky atas informasi Anda. Pemirsa demikian tadi. Thank you. Pak Vicky dari PT Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani.